Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Cagum. Kembali lagi di konten review gua ya. Di kanan kalian nih udah ada 3 unit motor dari Garputala alias Yamaha. Ini modifikasinya udah bisa kalian lihat dari depan ya. Kalau dari tampilan windshield aja udah berbeda. Terus banyak juga sih perbedaannya yang bakal gua kupas dan gua bahas di vlog kali ini. Tapi kita bakal kayak podcast. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama ownernya. Apa aja sih bedanya yang udah dimodifikasi dari motor ini dan berapa sih budget dan biayanya untuk modifikasi motor Yamaha NMAX jadi kayak gini. Mungkin untuk kalian looknya kurang puas ya karena dari depan doang, tapi nanti di pertengahan video kita bakal tampilkan detail-detail dari modifikasi motor ini. Ini udah ada 3 dan mereka semua ini dari Dejarko. Langsung aja kita nanti panggil ownernya. Udah bisa nampilin ketiga owner dari motor ini, dari mulai yang warnanya abu-abu. Namanya siapa motornya? Grey Maxi. Oh, ini motor hitsnya Dejarko nih, Grey Maxi. Terus ini baru lagi nih Der, motornya sekarang warna putih. Dulu pakainya warna hitam dop ya. Sekarang nama motornya siapa nih yang baru? Belum ada sih, tapi ini kan putih jadi namanya ke cewek-cewek Ansel. Oh, Ansel. Oke, jadi motornya dinamain Ansel. Ini motor yang paling hits. Ini satu lagi nih yang paling hits dari Dejarko, ada yang hitam. Pak Guru. Ini nama motornya siapa Pak Guru? Ini tuh gimana ya? Awalnya iseng-iseng aja sih kasih namanya. Asal kasih nama aja gitu. Diambil dari salah satu game. Jadi nama motornya siapa? Roger. Oke, nama motornya Roger. Ini udah kenalan dulu ya sama owner dan motornya, tapi dikenalkan nama motornya aja. Nanti untuk nama owner dan Instagramnya gue cantumin di deskripsi. Jadi ini konsepnya gue bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih, biar kalian tahu juga detail modifikasinya kayak gimana. Kita tanya dulu lah, yang pertama, karena ini kan ada 3 motor dan pasti mereka juga punya konsep dan tujuan, nggak tahu sama, nggak tahu berbeda. Jadi kita tanya dulu konsep modifikasinya, apa tujuannya dan kemana arah modifikasi dari ketiga Yamaha NMAX ini. Kita mulai dari yang paling sebelah sini dulu nih, Grey Maxi. Kita nanya dulu ke Deka, untuk arah konsep modifikasinya nih, ke arah mana? Kalau arah konsep modifikasi ke standar street racing. Oke, untuk arah konsepnya standar street racing. Nah, itu bisa dijelaskan tuh kayak gimana tuh? Kalau yang standar itu ini kan body masih standar gitu ya. Iya, body masih standar. Belum ada yang nggak terondolan gitu ya, lah. Nggak diubah secara gitu. Ekstrim ya? Nggak. Jadi masih body standar gitu. Terus street racingnya itu tampilan racing look gitu. Iya. Streetnya itu jadi bisa dipakai sehari-hari gitu. Oke, berarti lebih ke tampilannya race, tapi motor ini tuh buat sehari-hari ya. Oke. Gitu. Nah, itu untuk konsep yang Grey Maxi. Kita nanya ke Ansel, yang putih nih. Untuk yang putih, konsepnya kemana nih, Der? Gak beda jauh sih ya. Gak beda jauh. Soalnya ini motor buat harian, buat ke kampus juga. Oke, berarti ya nggak jauh dari yang Grey Maxi ini ya. Nah. Konsepnya Ansel masih searah ke sana. Nah, ini nih, untuk yang Pak Guru konsepnya kemana nih? Kalau si Roger sendiri, saya sih gimana ya? Lebih ke ngarah ke racing look sih sebenarnya. Ke racing look. Tapi nggak tahu sih kalau subscriber ya Cagum ada yang pendapat lain gitu ya. Oh, ini mah gak masuk racing look ya, itu mah pendapat masing-masing gitu ya. Iya, jadi jadi saya ngarahnya ke situ aja. Gitu. Berdasarkan selera orang ya. Mungkin orang juga punya persepsi dan opini beda-beda. Ya oke, mungkin tapi untuk Roger ya ke arahnya sih racing look. Tapi emang dari tampilan sih udah terlihat sporty. Untuk selanjutnya mungkin gue bakal ngupas detail modifikasinya ya. Untuk yang pertama, yang bakal ditanyain justru yang paling depan dulu nih. Untuk windshield, nama-nama model windshieldnya. Dari yang sebelah kanan dulu, ini windshieldnya pakai model apa nih?
Ini tuh model Ochito. Oke, untuk windshield model Ochito ya. Ya, model Ochito. Nah, yang abu-abu ini Grey Maxi pakai windshieldnya model Ochito. Dulu beli dari mana? Beli itu dari soalnya langsung ke workshopnya sih. Oh, datang ke gitu. workshop berarti ya. Langsung datang. Untuk kisaran harga nih, windshield sporty model Ochito gini. 150 waktu itu. Nah, untuk kalian nih yang misalkan pengen model windshield Ochito kayak gini, kisaran harganya ada di 150.000. Lanjut nih, ini langsung bisa dijelasin bareng ya, karena ini model windshieldnya sama nih. Iya. Nah, ini untuk nama windshieldnya atau model windshieldnya apa nih? Ini model windshield dari TDR. Oke, windshield TDR ya. Iya. Untuk dapat barangnya ini marketplace atau beli langsung ke workshop? Kalau saya sih dari marketplace. Dari market. Untuk Pak Guru sendiri? Sama. Dari marketplace. Sama. Kisaran harganya dapat berapa? 200. Kisaran Ya. 200-an ya. Sekitar. Nah, untuk kalian nih tinggal milih. Sebenarnya ada model-model lain juga ya selain Ya. ini, tapi ini mengusung konsep model-model sporty dan yang ditampilkan ada 2 model. Kalau misalkan kalian pakai model Ochito boleh di kisaran 150 dan kalian pakai model windshield TDR juga ada di kisaran 200-an ya. Untuk harga itu relatif sih, di tiap marketplace mungkin ada yang berbeda, tapi ya kurang lebih segitulah harganya. Oke, untuk windshield udah dikupas. Nah, kita ke bagian kokpit atas. Kita ke bagian kokpit atas dulu di bagian stang. Ini rata-rata pakai gas spontan ya. Iya, pakai. Semuanya sama berarti gas spontannya. Sama. Oke, untuk Tuh, konsep brand malahannya. untuk konsep gas spontan sama satu brand. Boleh deh satu orang yang menjelaskan siapa? Oh, itu dulu. Bro, Silakan Pak Guru. Boleh. Untuk gas spontannya pakai apa? Harganya berapa? Dapatnya dari mana? Untuk gas spontan karena sama-sama ya, mereknya sama, saya jelasin. Ini kita pakai dari merek aftermarket ya, Iya, KTC Kitako ya. Kitako ya. Oke, KTC Kitako. Dengan kisaran harga itu dari macam-macam sih, soalnya belinya online. Iya. Itu dari 130 sampai 150-an. Oke, untuk kisaran harga ada di 130 sampai 150-an ya. Bervariasi ya untuk harga Variasi. tergantung marketplace. Iya. Oke, jadi nggak perlu ada perbandingan nih karena Sama. gas spontan sama. Oke, di bagian kokpit atas nih pada pakai tabung balsem. Nah, ini kelihatannya beda-beda nih tabung balsemnya nih. Untuk tabung master remnya sendiri, nah ya, dari yang paling kanan dulu. Untuk master rem kita langsung jelasin sepaket aja lah. Master remnya pakai apa? Kalau yang ini masternya pakai RCB S1 ya. Oke, ini RCB. Ini kenapa nih ketawa nih? Ini karena beda produk nih. soalnya yang ini kiri kanan tabung gitu, Iya. yang ini cuma satu. Oh gitu. Oh iya ya, yang kanan nggak ada tabungnya yang Iya. ini ya. Ya mungkin ketinggalan. Nah. Belum ada, tapi coming soon lagi. Oh, belum ada tapi coming soon. Oke. Nah, untuk harga master rem yang RCB-nya sendiri. Satu. Ini tuh satu ya. Kalau yang kanan sekitaran 850. Oke, untuk satu bagian kanan aja 850. Untuk mm-nya berapa mili sih ini RCB? 14 mili. Oh, berarti ini ukuran standar dari bawahan juga kisaran 14 ya? Iya. Ya, oke. Berarti ini cuman perubahan dari aksial ke radial dan ini adalah master rem RCB. Untuk kanan juga RCB deh. Untuk Ansel atau berbeda Sama kanan kiri? RCB yang tipe S1 ya, cuman ini kiri kanan. Oh, ini kiri kanan ya, Beda RCB-nya ya, ini ini. S1, cuman ini kiri kanan. Kalau yang ini Nah. cuman kanan aja gitu ya. Yang ini mah kanan juga belum ada minus. Oh, belum ada minus ya. Yang ini mah pernah blok. Oh, pernah belum? Terus Itu yang kemungkinan ada kesalahan pemasangan mungkin ya. gitu. Oke, itu mungkin ada kesalahan pemasangan atau gimana gitu. Tahu Oke. gitu kan. Ini emang banyak cerita sih kalau modifikasi. Nah, ini ada yang berbeda nih, dari tabung juga kelihatannya gede gitu kan. Ini paling beda nih, paling beda. Kita tanya dulu. Pak Guru, master remnya pakai apa nih? Kalau si Roger pakainya KTC 110 up kalau nggak salah namanya. Oke. P2 gitu. P2. Untuk mm-nya Milimeternya? Oh, milimeternya ini 17 mm. Oh, 17. Berarti kalau 17 mm ya untuk upgrade di sektor bagian bawah memungkinkan sekali ya, karena itu di atas dari yang standar ya. Standar, ya. Oke. Untuk tabung remnya masih Oh, bawaan ya. KTC. Kalau tabung rem ini beli terpisah, Itu pakai apa tuh tabung remnya? tapi pakai KTC juga. Oh, pakai KTC. Cuman Berarti yang big big. smoke Oh, berarti bawaannya kalau yang tipe ini bukan segede ini ya tabungnya. kecil Oh, kayak kecil. RCB. Oh, sama bentuknya kayak RCB. Kayak gitu. Oke. Nah, perbedaannya sendiri sih
antara menurut Pak Guru sendiri nih, perbedaan antara yang KTC dengan RCB itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi, dari model sudah pastilah. Ya, dari Beda model ya, dari model. Oh, dari model udah beda, terus dari ukuran milimeter, Ya, terus dari brand juga. dari brand ya. Oke. Udah itu aja sih. Itu aja ya Oh, untuk udah saya. produk. Terus kita turun ke kabel rem. Ini kelihatan dari sini kabel rem semuanya sama satu tipe atau ada yang berbeda nih pakai-pakainya? Masih standar ini. Oh, yang ini masih standar ya. Dia langsung menyerahkan diri katanya kalau yang Grey Maxi masih standar. Oke. Untuk yang sebelah kanan nih, Ansel. Dari merek TDR. Oh, TDR berarti sama ya, Sama, Pak Guru sama TDR. TDR. Nah, untuk spesifikasi dari selang rem TDR ini dan harga terus dapatnya di mana gimana nih? Kalau saya sih jadi memang ada pengaruhnya ya gitu. Ada perbedaan dengan yang Beda standar dari ya? Standar gitu. Terus dari harga saya beli di online itu untuk depan belakang yang ini ya yang non karbon kan Iya, ada non dua karbon. macam. Oh, ada dua macam ya? Oke. Yang biasa dan karbon. Kalau saya beli yang biasa itu kisaran 350-an lah. Oke, Gitu. berarti untuk untuk selang rem Depan itu belakang. ada di kisaran 350 depan belakang. 350 itu depan belakang ya, bukan satu. Tapi Oke. yang biasa bukan yang biasa. karbon. Oke, yang biasa. Oke, kita udah ngupas nih di bagian kokpit atas. Kayaknya udah semua ya kalau di kokpit. Kita ngobrolin turun ke bagian belakang. Ke bagian belakang dulu untuk shock. Dari sebelah kanan ini berbeda nih dengan saya lihat antara yang Grey Maxi, Ansel dan Roger berbeda. Dari Grey Maxi dulu. Shock. Ini kayak Ohlin nih kelihatannya dari sini nih. Iya. Kalau dari Grey Maxi itu pakai sok Scarlett ya. Oke, Scarlett. Scarlett. Diganti nggak stikernya? Enggak. Oh, enggak, aman. Soknya Scarlett, jujur. Harus bersyukur gitu. Iya, harus bersyukur. Bagus. Ya, untuk tipikal sok Scarlett nih, menurut pemakaian Deka sendiri gimana nih rasanya? Ya cukup nyaman lah gitu. Jadi sebanding lah gitu dengan harga gitu. Oke. Nah, waktu dapet di harga berapa tuh sok Scarlett? Kisaran 8.000. Oh, untuk sok Scarlett di kisaran 850-an berarti. Apa ya yang bakal ditanyain dari sok Scarlett? Nih, ada kendala nggak nih ketika pemasangan sok Scarlett di Grey Maxi? Kalau kendala nggak ada, tapi si tabungnya itu Iya. terlalu mepet ke si piti. Oh, karena kan tabungnya tabung bawah ya Tabung kalau bawah. Scarlett ya. Tabung bawah, Jadi sementara standarnya NMAX itu tabung atas. Iya. Ya, oke, mungkin di situ ada sedikit kendala dan itu sih nanti tergantung pemasangan kalian mau kayak gimana. Itu pilihan kalian lah, opsional. Kendala lain nggak ada dari tabung Scarlett? Kayaknya nggak ada. Oke, untuk tabung Scarlett. Nah, ini sama nih kayaknya nih yang berdua juga. Berarti selalu berbeda dengan yang Grey Maxi. Untuk Ansel dan Roger, bakernya pakai apa nih? Kalau saya ya pakai KTC Extreme. Oke, KTC Extreme. Beda? Beda. Oh, beda juga, tapi sama dari KTC ya. KTC ya. Nah, berarti untuk Roger pakai KTC? Kalau pas beli ya, Iya. beli itu namanya juga sama KTC Extreme. Iya. Cuman kayak ada kodenya gitu, cuman saya lupa lagi. Itu kode barang. Oh, kode barang berarti mungkin masih satu ini cuman beda kode barang ya. Gitu, jadi Oke. beda tipe gitu. Beda tipe Kayak gitu. KTC. Nah, untuk kisaran harga nih, sama nggak nih? Beda. Beda. Untuk yang Deris berapa nih? 1.500.000. Oke, untuk KTC apa? Extreme. Extreme dapat di harga 1.500.000 dan untuk yang Roger 2.500.000. 2.500.000. Wow, bedanya cukup jauh ya, lumayan jauh. Nah, gimana nih kalau misalkan kalian bandingin antara KTC dengan yang Scarlett? Nggak. Kalau saya pribadi kenapa ngambil KTC ya? Sesuai dengan konsep awal aja sih gitu, karena ini master udah pakai KTC gitu, terus kaliper juga udah pakai. Oh, kaliper udah diganti ya? Udah, jadi pengen serasi aja lah intinya gitu. Oke. Awalnya mah gitu. Terus kalau masalah pendapat gimana KTC atau RCB atau yang merek yang lainnya, sebenarnya gini, menurut saya pribadi shock itu intinya mah sama aja. Iya. Gitu, tergantung kitanya dan kitanya bisa nyetel ya gitu. Iya. Oh, Karena- bisa kalau sok ini bisa di rebound ya, Iya kalau bisa, yang ada setelannya gitu. Karena percuma kalau kita beli sok kayak gini kan ada setelannya, tapi kita gak ngerti
ya Sama aja kayak standar ya, Sama kalau aja misalkan kayak standar. intinya kalau misalkan modifikasi kita harus tahu fungsionalnya buat apa ya. Ada tujuannya, ada fungsinya. Jangan sembarang modifikasi atau asal dapat gelar hedon dan sebagainya. Lebih ke fungsi berarti ya. iya, Oke, ke lebih ke fungsi. fungsi. Oke, di bagian shock udah kita bahas. Nah, karena tadi ada yang kelupaan, turun dari shock kita ke kaliper. Ini untuk kaliper Grey Maxi gimana? Kalau dari Grey Maxi masih pakai yang standar. Lebih dari cukup ya? Masih aman? Masih aman, masih fungsional. Oh, masih fungsional. Misalkan emang udah waktunya ganti ya kita ganti. Oke, siap. Berarti akan ada saatnya si Grey Maxi juga bakal diganti. Oke. Ansel, Ya, gimana nih untuk kaliper? kalau saya ya, Ya, saya pakai RCB. RCB Ya. tipenya Aduh, tipenya lupa lagi. berarti tapi dari RCB. Ya, dari RCB. Waktu beli tapi inget nih harganya berapa? Ingat Kisaran depan berapa nih? belakang itu 1.300.000. Oh, itu udah satu set depan belakang ya? Ya, yang 1.300.000 dari RCB. Untuk Roger, Kalau Roger pakai KTC. KTC. Oh iya, ini berkesinambungan nih brand dari mulai Master Rem, Shock sama kaliper masih pakai brand KTC. Tolong KTC ya kalau mau ngirim barang buat Messi itu masih polos. Jadi gimana nih untuk Roger? Kalau tipenya gini, jadi balik lagi kayak tadi sok KTC Iya. itu tipenya tuh pakai kode gitu Iya, jadi pakai lupa. kode. Ya, cuman kalau saya KTC-nya pakai yang depan itu 4P. 4P. Kalau- Oh, yang 4P itu berarti pistonnya ada 4 ya? 4. Oke. Kalau yang belakang 2P. Oh, yang 2 piston. Nah, Nah, untuk kisaran harga nih. kisaran harga itu depan belakang itu bentar sekitar 1,5-an lah. 1,5, tapi udah dapat satu set ya Iya. depan belakang. Ah. Nah, ini untuk Master M-nya Roger dari KTC dan untuk harganya ada di 1,5 jutaan, itu udah dapat depan dan belakang. Kita udah ngupas bagian shockbreaker, kita udah ngupas ke bagian kaliper. Selanjutnya kalau misalkan kayak modifikasi potong spakbor dan sebagainya itu kan opsional ya, bisa dilakukan sama kalian sendiri, dan kalau kayak gitu bayarnya cuma jasa, nggak ganti spakbor, jadi nggak perlu dibahas. Terus untuk selanjutnya kita bakal bahas nih, apalagi yang belum ya dari Piringan. oh iya, piringan cakram juga beda ya. Ini piringan ya. Ini piringan cakram juga udah ada yang ini untuk contoh menampilkan bedanya piringan cakram antara yang standar dengan yang sudah dirubah. Kita bahas dulu nih untuk piringan. Untuk Grey Maxi kan masih standar ya. Kita langsung ke Ansel ya berarti. Langsung aja. Nggak apa-apa ya. Ansel gimana nih? Kalau saya piringan ganti ke KTC. Oke, untuk piringan gantinya pakai KTC. KTC. Untuk harga Untuk harga sekitaran 250.000 250.000 depan doang. depan doang. Belakang masih standar? Masih standar. Oh, masih standar. Roger nih, gimana nih piringannya? Kalau si Roger pakai TDR depan belakang. Oke, berarti depan belakang pakai TDR. Untuk kisaran harganya nih? Cuman ini tuh TDR-nya bukan yang floating ya. Oh, bukan yang floating, Yang masih biasa. semi ya? Atau masih yang biasa? Biasa. Oh, yang biasa. Heeh. Biasa. Kalau untuk harga depan belakang itu TDR tuh 4,5 gitu. Oke, 4,5 ya. Depan Itu udah belakang. depan belakang Iya. berarti tapi ya. Heeh. Untuk TDR depan belakang dapatnya di harga 4,5. Nah, itu untuk Master M udah, kaliper udah, terus piringan cakram juga udah. Nah, gini. Saya juga kan punya Yamaha NMAX. Iya. Pernah ngerasain kalau di cakram standar itu ada kendala. Bener nggak sih kalau cakram Yamaha NMAX yang original itu cepet habis? Ini Sama, cepet habis ya. Terutama yang bagian belakang. Belakang. Iya bener ya, yang bagian belakang. Berarti emang dikonfirmasi ya kalau emang cakram Yamaha NMAX ini ada kekurangannya dan yang standar ini emang cepet terkikis gitu. Padahal kita kan misalkan ganti kampas masih yang standar Yamaha-nya ya, tapi kesannya kayak kampas kita itu lebih keras gitu sampai si piringan habis. Dan buat kalian nih yang mau ganti cakram dan ganti bagian bawah cakramnya, ini ada pilihan bisa dari TDR atau dari sama. KTC. Oh, dari KTC. Dan masih banyak juga cakram aftermarket lain itu disesuaikan sama budget dan selera kalian. Pokoknya banyak pilihan lah kalau misalkan modif itu. Oke, untuk master udah, untuk piringan udah. Kita ke bagian knalpot. Karena di sini ada knalpot yang berbeda-beda nih. Kita dari Grey Maxi dulu. Sekarang kayaknya lagi nggak pakai standar racing nih. Ini knalpotnya pakai apa nih? Ini tuh pakai WRX. Oke, Yang knalpotnya opal. WRX opal. Opal. Tapi
kurang paham juga sih tipenya. Oh iya, kurang Kurang paham. paham. Oke, untuk tipenya. Tapi jelas ya kalau WRX ini knalpot bacot ya, Iya. bukan knalpot standar racing. Iya. Untuk Ansel, gimana nih? Untuk knalpot sama sih, sama kayak Roger, pakai Rob 1. Rob 1 standar racing. Ya. Berarti kan nih gini, ada alasannya kan kalian kenapa pilih knalpot standar racing? Nah, kenapa sih kalian pilih standar racing nih? Cari aman atau kayak gimana gitu kan? Kalau saya ya betul cari aman ya. Iya, karena ini konsepnya masuk ke harian kan ya? cari Iya. aman. Oke, untuk Roger, Kalau saya sih awalnya itu dibully sih. dibully gimana awalnya itu? Sama siapa dibulinya? Itu sama yang punya Grey Maxi. Oke, dibully gimana itu? Dibully gimana? Makanya knalpot standar itu ngantuk Oh katanya. iya, berarti pengen knalpot yang agak racing tapi aman ya. Dari segi suara Ya. di RPM atas dapat, tapi di RPM bawah nyaman Iya, gitu kan. iya, betul, Oke. gitu. Untuk Rob 1 sendiri itu harganya di berapa sih yang standar racing ini? Kisaran 1.3 ya. 1.3 ya? Tiga. Satu- Hampir 1.4 sekarang. Oh, sekarang ada udah kenaikan naik. harga lagi. Udah naik. Berarti dulu waktu awal-awal masih di 1,3. Nah, buat kalian yang mau cari aman dan pakai knalpot Rob 1 standar racing itu ada di kisaran harga 1,3-an. Cari aja lah di marketplace kalau mau beli. Oke, untuk keseluruhan udah. Mau dikupas dalamannya? Aduh, masih standar ya. Oh, oke, standar. mas standar. Untuk Standar, dalaman berarti belum ada ubahan yang terlalu jauh. Belum. Berarti emang sesuai konsep ya. Motor ini buat harian, bukan harian. buat race atau buat racing. Jadi looknya aja race, tapi masih tetap nyaman buat dipakai harian. Oke, mungkin ngobrol-ngobrol tentang modifikasi Yamaha NMAX ini cuman segini aja. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. And bye-bye.